Saat itu juga saya melihat kepala sedang mengintip ke arah saya di balik pohon pinus, yang membuat saya merinding. Wajahnya dipenuhi jerawat besar yang membuat wajahnya seperti tak beraturan. Itu artinya menjemput saya ke alam lain. Kejadian ini berlangsung ketika saya sedang menjalankan kegiatan pelantikan paskibra di sekolah. Saat itu saya sedang duduk di kelas 11 SMK. Dan pada saat kegiatan tersebut, saya bertugas sebagai penanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan. Namun tanpa diduga, hal aneh pun terjadi. Mulai dari arwah wanita berbaju pengantin yang sedang bersedih, dua kepala yang sedang mengintip di balik pohon pinus, hingga mimpi aneh yang datang saat saya sedang beristirahat. Semua kejadian itu akan saya ceritakan dalam thread ini. Waktu dan tempat kejadian akan disamarkan agar tidak merugikan tempat tersebut. Cerita ini dimulai ketika kami sudah sampai di lokasi untuk melaksanakan kegiatan. Sebenarnya, jika melihat tempat itu, hampir tak ada kesan horor di sana. Seperti tempat wisata pada umumnya. Ada tempat untuk berkemah, wahana hiburan, dan tentu saja air terjun yang disebut curug di daerah kami. Lokasi curug ini berada di dataran tinggi Bandung. Hampir semua pecinta alam di Bandung tahu tempat ini. Kami pun memulai kegiatan yang berlangsung dari pagi hingga malam. Awalnya semua berjalan lancar. Kebetulan pada saat itu saya sedang menghandle segala sesuatunya sendiri, hingga energi dan fokus saya berkurang. Ya, mungkin karena energi dan fokus saya berkurang, saya menjadi peka dengan hal-hal di luar nalar yang ada di sana. Bermula saat saya sedang istirahat, ketika para peserta sedang melaksanakan sholat Isya di masjid. Beruntungnya saya, saat itu ada senior yang menggantikan saya untuk menghandle kegiatan, sehingga saya bisa beristirahat. Namun, saat saya duduk di pijakan tengah masjid, entah kenapa saya merasa sedih. Saya bingung, tapi semakin saya lawan, rasa sedih itu semakin menjadi. Tiba-tiba
penglihatan saya tertuju pada sosok wanita yang membelakangi saya dan terlihat muram. Wanita itu memakai baju pengantin dengan rok sampai lutut dan lengan gaun yang mengembang sampai siku. Entah kenapa, ketika melihat wanita tersebut, perasaan saya ikut sedih. Saya tidak mampu membendung air mata saya. Dan sepertinya wanita itu menyadari kehadiran saya yang bisa merasakan kesedihannya. Dia seperti mencoba untuk berkomunikasi dengan saya. Tapi sepertinya sulit karena saya tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan mereka. Melihat sosok tersebut pun mungkin hanya karena kebetulan, karena saya sedang lelah. Saya tidak mampu mendengar apa yang dia ucapkan. Tapi entah kenapa, seolah-olah perasaan sedih yang dirasakan wanita itu juga dirasakan oleh saya. Tidak lama kemudian, penglihatan saya kembali normal dan tidak lagi melihat wanita itu. Tapi saya tetap menangis. Agar tidak menimbulkan kepanikan, saya berlari ke tenda PMR yang menangani urusan medis di kegiatan kami. Di sana saya mencari teman saya yang memiliki pengalaman dalam hal-hal mistis. Saya berniat meminta bantuan untuk menjauhkan wanita itu dari saya. Namun, saat saya ingin mengatakannya, entah kenapa perasaan sedih itu semakin kuat. Saya menangis jadi-jadinya, hingga membuat semua orang yang ada di tenda dan di masjid panik. Kemudian seseorang dari anggota medis mencoba menyadarkan saya. Dia membaca doa-doa yang dia bisa dan terus mengingatkan saya untuk beristighfar. Perlahan saya berhenti menangis. Namun masih ada sisa-sisa kesedihan yang saya rasakan. Saat berangsur normal, tiba-tiba saya merasa panas, gerah. Dan saat saya meminta salah satu anggota PMR untuk mengecek suhu tubuh saya, tangannya menjadi kebas karena kedinginan. Saya merasa gerah, tapi tubuh saya dingin. Aneh, bukan dingin seperti mayat, tapi dingin seperti es. Saya mulai melafalkan doa-doa pendek dengan harapan agar keadaan saya tidak bertambah parah. Ketika kesedihan saya sudah reda, penglihatan saya menjadi buram karena terlalu lama menangis. Di saat itu juga, saya melihat kepala sedang mengintip ke arah saya di balik pohon pinus. Secara logika, bila kepalanya terlihat, seharusnya saya juga bisa melihat badannya, karena batang pohon pinus tidak terlalu tebal. Dan anehnya, bukan hanya satu kepala yang terlihat, tapi dua. Saya pun mengatakan pada teman saya yang menjaga saya, "Itu si Rasari, itu kangen tangkal. Itu kepala siapa, Rik? Di balik pohon," ucap saya sambil menunjuk pohon yang saya maksud. Erik pun melihat ke arah yang saya tunjuk. Namun ternyata tidak ada siapa-siapa di balik pohon tersebut. Erik terus mengingatkan saya untuk terus beristighfar dan meyakinkan saya bahwa tidak ada apa-apa di balik pohon itu. Tapi saya tetap kekeh
bahwa di pohon itu ada orang. Malah masih ada ketika Erik menjelaskan bahwa itu tidak ada. Melihat saya bersikeras, Erik menutup mata saya sambil mengatakan, kalau memang di situ ada orang, ya jangan dilihat terus. Setelah mengatakan itu, Erik membaca doa-doa sambil menutup mata saya. Setelah membuka mata, akhirnya sosok kepala itu pun hilang. Dikarenakan kondisi saya yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan malam, saya pun diperintahkan untuk istirahat di tenda panitia. Saya sangka jika saya tidur, maka teror dari mereka akan berakhir. Tapi saya salah. Saat saya sudah hampir terlelap, tiba-tiba sosok kepala tanpa badan itu terlihat lagi. Namun bukan di pohon. Kali ini di pintu tenda saya. Dalam jarak yang cukup dekat, saya bisa melihat wajahnya dengan jelas. Yang membuat saya merinding, wajahnya dipenuhi jerawat besar yang membuat wajahnya seperti tak beraturan. Dia melihat saya dengan tatapan kosong sembari melotot. Saya ketakutan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Saya memejamkan mata, berusaha untuk kembali tidur tanpa menghiraukan tatapan dari makhluk tersebut. Saya berhasil terlelap, tapi lagi-lagi saya dihantui. Dalam mimpi, saya masih berada di tenda di pagi hari. Tiba-tiba ada 3 orang menghampiri saya. Dan saya mengenal salah satunya. Itu om saya, Om Putra. 2 orang lainnya saya tidak kenal. Mereka memiliki perawakan tinggi besar, layaknya binaragawan. Saya tidak bisa melihat wajah kedua sosok tersebut, tapi jelas sekali mereka datang mendampingi Om Putra. Di depan tenda, Om Putra mengatakan sesuatu yang masih saya ingat sampai hari ini. Kamu udah kelihatan capek, mau Om jemput gak? Ucap sosok Om Putra dalam mimpi saya. Beruntung saya masih diberi akal dalam mimpi saya, sehingga dapat mencermati kata-kata yang diucapkan oleh om saya. Mau dijemput gak? Kata-kata itu yang membuat saya berpikir, dijemput kemana? Ini beneran Om Putra? Apa mungkin ini adalah sosok dari alam lain yang menyerupai Om Putra? Bagaimana jika kata dijemput itu artinya menjemput saya ke alam lain? Saya pun menolak ajakan sosok om saya dalam mimpi. Enggak usah om, saya bisa pulang sendiri. Setelah mengucapkan kata tersebut, saya tidak ingat lagi apa yang terjadi selanjutnya. Keesokan harinya, semua orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut sedang bersiap untuk pulang. Semua orang terlihat seperti tidak terjadi apa-apa semalam. Mereka dengan santainya bercanda dan tertawa. Sampai akhirnya pulang, saya tidak berani menceritakan apa yang saya alami dalam mimpi semalam, karena takut merusak suasana pada saat itu. Sebulan yang lalu,
Setelah kejadian tersebut, saya menceritakan kembali apa yang saya alami ketika pelatihan kepada teman saya. Dia seolah membenarkan cerita tersebut, karena tempat itu sering juga disebut sebagai Curug Jurik oleh banyak orang.